Mari kita menerima firman Tuhan hari ini yang diambil dari Mazmur 144 ayat 1 sampai 10. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukanlah langit-Mu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serakkanlah mereka, lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir dan dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu, dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja, yang membebaskan Daud hambamu. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi menjelang siang saudara. Hari ini kita memulai seri khotbah baru yang berjudul The Gospel and Bold Prayers, Injil dan doa yang berani. Saudara, doa adalah realitas yang universal. Dimanapun Anda berada, di era manapun Anda hidup, manusia berdoa. Bahkan dengan berkembangnya ateisme, agnostisisme, atau mereka yang tidak terafiliasi dengan agama-agama tertentu, Pew Research menemukan bahwa 6% dari mereka masih berdoa setiap hari, dan 11% masih berdoa setiap minggu atau setiap bulan. Apa artinya saudara? Artinya, apapun yang kita yakini, manusia memiliki hasrat bawaan, innate desire, untuk terhubung dengan kuasa yang lebih tinggi atau higher power. Apapun itu. Apakah itu Tuhan, pencipta, kekuatan alam semesta. Manusia tahu kalau mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan kita semua ingin terhubung kepadanya. Ini yang menjadikan kita manusia, bukan hewan. Hewan tidak berdoa. Manusia berdoa. Doa adalah realitas yang universal. Namun ini bukan kesimpulan yang sempurna. Mengapa saudara? Di satu sisi tidak semua teis, orang yang percaya kalau Tuhan itu ada, benar-benar berdoa. Faktanya banyak orang Kristen sekarang secara fungsional adalah ateis. Mereka disebut sebagai ateis Kristen saudara. Jadi mereka Kristen tapi mereka tidak berdoa, hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Sampai mereka berada dalam kesulitan, terus tiba-tiba kehidupan doanya langsung panas gitu kan saudara. Itu ateis Kristen. Mereka ngaku mereka Kristen, tapi hidupnya seperti ateis. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Tapi di sisi lain, ada ateis yang berdoa benar. Tapi banyak juga yang tidak kan sebenarnya. Bahkan ketika mereka yang ateis itu berdoa, definisi doa itu tidak jelas. Tidak sepenuhnya dipahami. Lalu apa yang dimaksud dengan doa? Secara general, secara umum saudara, manusia diketahui melakukan ada 2 jenis doa. Ada yang namanya doa petisi atau saudara kasih petisi ke Tuhan, meminta, memohon sama Tuhan. Ada juga doa yang sifatnya terapi saudara. Saudara ngobrol sama Tuhan seperti itu. Jadi ada doa yang sifatnya petisi dan ada doa yang sifatnya terapi saudara. Di slide berikutnya, pertama petisi atau permohonan, manusia itu berdoa untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Jadi doa itu seperti transaksi, saudara, tawar-menawar sama Tuhan. Orang berharap semakin banyak mereka berdoa, semakin mereka mendorong Tuhan, semakin besar chance-nya, kemungkinannya Tuhan kasih apa yang mereka mau. Namun, ini tidak masuk akal. Sekalipun banyak yang percaya akan hal ini, itu tidak masuk akal. Kenapa saudara? Kalau Tuhan ada, jika Tuhan ada, Tuhan tidak akan berubah pikiran. Jika Tuhan berubah pikiran setelah dengar doa kita, mungkin dia bukan Tuhan. Dia tidak tahu apa yang terbaik, kehendaknya salah, dia harus merefleksikan kembali keputusan-keputusannya.
Sehingga keputusan atau gagasan bahwa doa mengubah pikiran Tuhan bukanlah hal yang logis. Itulah sebabnya dalam kekristenan kita tidak berdoa untuk mengubah pikiran Tuhan. Saya akan menjelaskan yang di poin berikutnya, tapi pertama doa bisa datang sebagai bentuk petisi, permohonan. Dan kedua ada juga doa yang sifatnya terapi, saudara. Jadi manusia berdoa untuk mencari kedamaian, mengendalikan emosinya, mendapatkan manfaat-manfaat meditatif dari doa. Doa dianggap sebagai mekanisme coping mechanism bagi manusia dalam pergumulan hidup mereka. Seorang ateis menggambarkan saudara kehidupan doanya itu seperti berbicara terhadap terapis imajiner, terapis khayalan gitu saudara. Jadi kita lagi ngobrol nih, saya cuma ngobrol aja. Tapi apa yang kita bisa pahami dari sini? Engkau tidak perlu percaya kalau Tuhan itu ada untuk bisa berdoa. Gagasan kalau doa hanya dimiliki orang yang beragama itu salah. Doa does not belong to religion. Doa itu menjadi bawaan dari kodrat kita sebagai manusia. Engkau mau beragama atau tidak, engkau percaya Tuhan yang satu atau tidak, engkau makhluk yang berdoa. Karena itulah yang menjadikan kita manusia-manusia gitu saudara, kita bukan hewan. Jadi terlepas dari apakah Anda percaya Tuhan atau tidak, apakah Anda Kristen atau tidak, khotbah ini relevan untuk Anda karena Anda adalah makhluk yang berdoa. Lalu kenapa kekristenan penting? Keunikan yang dibawa kekristenan kepada umat manusia itu apa dalam hal doa saudara? Apa artinya berdoa sebagai seorang Kristen? Jika dalam kehidupan doa Anda hanya melakukan petisi dan terapi, Anda tidak perlu jadi Kristen. Anda tidak perlu percaya Tuhan bahkan untuk berdoa seperti ini. Lalu apa yang kekristenan bawa ke dalam kehidupan doa kita? Dalam khotbah hari ini kita akan melihat apa yang dibutuhkan supaya kita bisa berdoa sebagai seorang Kristen dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dan dengan berani. Ada 3 poin. Yang pertama dari ayat 1-2 kita akan melihat betapa pentingnya mengetahui kepada siapa Anda berdoa. To whom do you pray? Poin kedua dari ayat 3-4 kita akan melihat betapa pentingnya mengapa Anda berdoa. Mengapa Anda perlu tahu mengapa Anda berdoa. Jadi pertama, kepada siapa Anda berdoa, kedua, mengapa Anda berdoa, dan ketiga, dari ayat 5-8, kita akan melihat bagaimana kita bisa berdoa dengan berani, sebagaimana Daud berdoa dengan berani. 3 poin, kepada siapa Anda berdoa, mengapa Anda berdoa, dan bagaimana Anda dapat berdoa. Poin pertama, kepada siapa Anda berdoa. Apa yang Daud katakan di sini? Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Dari Daud. Kalau Anda baru mengenal agama Kristen, nama Daud mungkin tidak terlalu berarti bagi Anda. Mungkin itu David yang di tempat kerja atau David barista di sebelah mana saudara yang mungkin saudara lihat. Ingatnya David is just a name. Tapi ada cerita tentang Daud yang lebih daripada itu. Mungkin Anda pernah dengar cerita tentang David versus Goliath. Daud lawan Goliath gitu saudara ya. Kisah tentang bagaimana Daud yang si lemah, si underdog ini mengalahkan the giant Goliath. Dan tema ini sangat relevan dan sangat resonate ke hati kita. Bahkan kalau saudara perhatikan, begitu banyak film Hollywood didasarkan pada tema ini. How the underdog defeats the giant. Bagaimana yang dianggap remeh mengalahkan yang raksasa tadi saudara. Namun dalam Alkitab kisah Daud lebih dari sekadar pertempurannya melawan Goliat. Kisahnya dimulai sebagai seorang gembala yang bermain kecapi. Saat Daud menjadi gembala, Tuhan melatihnya melawan singa, melawan beruang untuk melindungi kawanan dombanya. Sebelum ia melawan Goliat, 1 Samuel 17 mencatat, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab kau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata apa kepada Saul? Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku tangkap janggutnya dan aku hajar dan aku bunuh.
baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, si Goliat tadi, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini saudara yang diyakini oleh Daud tentang siapa Tuhan. Ketika dia menulis Mazmur 144, dia memiliki keyakinan ini di dalam hatinya. Itu yang mendorong doanya, yang memotivasi Daud untuk berdoa di Mazmur 144. Lebih dari sekadar seorang gembala, saudara, Daud ini juga pemain kecapi yang berbakat. Nah, kita lihat cerita lain dari Daud, backgroundnya dari 1 Samuel 16, dikatakan, ya ini tadi saya lupa pencet saudara. Saya harap saudara mendengarkan. Tapi di 1 Samuel 16 dikatakan, lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Lalu jawab salah seorang hamba itu, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit pandai berbicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Itu Daud saudara ya. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai, pesannya, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Dan setiap kali apabila roh yang pada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Jadi saat tidak menggembalakan domba, Daud memuji Tuhan dengan jari-jarinya bermain kecapi, saudara. Ia adalah seorang musisi yang berbakat, menulis banyak mazmur seperti yang kita baca hari ini. Dan singkat cerita, setelah ia mengalahkan Goliat, Daud sudah on track jadi raja Israel. Tapi jalannya juga tidak mulus, saudara. Saul mengejarnya, Daud harus melarikan diri untuk bertahan hidup. Bahkan setelah Daud menjadi raja, anaknya Daud Absalom mengejar dia. Daud kembali harus lari, harus kabur supaya dia bisa bertahan hidup. Begitulah kehidupan yang Daud jalani, dan berulang kali Tuhan menyelamatkan Daud dari musuh-musuhnya. Itulah perjalanan Daud bersama Tuhan. Dan dengan background cerita ini, izinkan saya membaca kembali apa yang Daud tulis di Mazmur 144. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Daud memiliki keyakinan ini tentang Tuhan, dan pemahamannya tentang Tuhan dan pengalamannya bersama Tuhan mendorong doa-doanya, memenuhi kehidupan doanya. Demikian pula dengan kita, saudara, pemahaman kita tentang siapa Tuhan dan pengalaman kita bersama Tuhan, itulah yang mendorong kehidupan doa kita. Our understanding of God and our experience with Him fuel our prayer life. Jika Anda seorang ateis atau ateis Kristen, jika Anda tidak tahu kepada siapa Anda berdoa, of course kehidupan Anda, doa Anda akan terasa hambar. Jika Anda tidak tahu kepada siapa Anda berdoa, tidak punya pengalaman bersama Tuhan, tidak mengenal Dia dengan benar, kehidupan doa Anda akan terasa hambar. Anda akan merasakan satu tension dalam hati Anda. Di satu sisi, sebagaimana kita bahas di awal, manusia adalah makhluk yang berdoa. Tidak peduli apapun agama Anda, apa yang Anda percaya, Anda akan berdoa. Tapi di sisi lain, Anda tidak benar-benar tahu kepada siapa Anda berdoa. Anda tidak tahu apakah Dia mendengarkan Anda. Anda tidak tahu apakah Dia cukup berkuasa untuk memberikan apa yang Anda minta. Anda tidak tahu apakah Dia peduli kepada Anda. Akan ada satu hal di dalam hidup Anda yang terasa off, yang terasa hilang, entah Anda mengakuinya atau tidak. Anda akan hidup dalam penyangkalan dan kebohongan. Namun Anda makhluk yang berdoa. Anda tidak bisa tidak berdoa, ujung-ujungnya Anda pasti berdoa, tapi Anda tidak tahu kepada siapa Anda berdoa.
Ada satu ketegangan, tension yang akan Anda gumulkan dalam hidup Anda. Dan jika Anda seorang teis atau orang Kristen, siapa Tuhan bagi Anda? Seperti apa pengalaman Anda bersama dengan Tuhan? Seberapa baik, seberapa kenal Anda dengan Tuhan Anda? Apakah Tuhan hanyalah Tuhan yang jauh, sosok yang impersonal, yang tidak dapat Anda relate to? Apakah Tuhan adalah sosok yang jauh, yang bahkan tidak peduli dengan keberadaan Anda? Jika Anda tidak tahu kepada siapa Anda berdoa, kehidupan doa Anda akan terasa hambar. Namun Daud berkata, terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Saudara, dalam cerita Daud, Tuhan mengajar tangannya untuk bertempur dan melatih jari-jarinya untuk berperang. Namun kenapa saudara? Tuhan bisa saja kirim api dari sorga memberikan kemenangan kepada Daud. Mengapa Tuhan harus melatih Daud untuk berperang dan bertempur? Hal ini memberikan kita satu informasi tentang siapa Tuhan dalam agama Kristen. Berbeda dengan konsep Tuhan yang impersonal, yang jauh, Tuhan Kristen personal. Tuhan Kristen menyertai kita, mengizinkan kita berperang dan melatih kita untuk bertempur. Saudara, kita mungkin tidak berperang seperti Daud, tapi hidup adalah peperangan. Hidup ini penuh dengan pergumulan, saudara. Hidup ini seperti roller coaster, banyak pasang surutnya, saudara. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa kita terus-menerus berada dalam peperangan rohani, melawan apa yang tidak terlihat oleh mata. Kita berperang melawan dosa, melawan kejahatan dalam diri kita sendiri. Berperang bergumul dengan dosa orang lain di sekitar kita. Tentang kerusakan sistem yang ada di sekitar kita. Tapi Mazmur 144 memberitahu kita seperti apa Tuhan itu. Dia melatih kita melalui setiap perangan dan pertempuran yang ada dalam hidup kita. Dia berjalan bersama kita. Dia adalah kasih setia kita, benteng kita, tempat perlindungan kita, penyelamat kita. Dia perisai kita, ada tempat kita berlindung. Namun pada kenyataannya, pengetahuan di kepala ini tidak turun ke hati. Yes, I know, but I don't feel it. Akhirnya kehidupan doa kita terasa hambar. Mengapa bisa begitu, saudara? Jawabannya karena jauh di lubuk hati kita tidak berbeda dengan nenek moyang kita Adam dan Hawa yang menolak Sang Pencipta. Kita melihat saudara orang suka hubung-hubungkan antara hal baik dalam hidupnya, oh terima kasih Tuhan dan lain sebagainya. Padahal kalau dia gak doa kayaknya sama aja ujung-ujungnya. Kejadian juga kok. Kenapa harus dihubung-hubungkan sama Tuhan? Kita benci ketika intelektualitas kita direndahkan, ditantang dengan penjelasan-penjelasan yang terlalu spiritual. Dan ini masalahnya saudara. Kita tidak mau. Kita tidak mau dianggap bodoh. Kita tidak mau dianggap ketinggalan zaman. Masih percaya sama Tuhan, hal-hal kecil begini aja bilang itu Tuhan. Dan akhirnya kita gak punya pengalaman apa-apa sama Tuhan. Dan ujung-ujungnya kehidupan doa kita hambar. Tapi ini masalahnya, kalau Anda seorang ateis atau Anda skeptis, Anda tetap butuh penjelasan buat apa yang terjadi dalam hidup Anda. Bagaimana Anda menjelaskan orang yang sakit tiba-tiba sembuh? Oh, kebetulan. Dapat pekerjaan? Oh, keberuntungan. Anda merasa damai di tengah kesulitan? Oh, cuma pengalaman psikologis aja. Anda merasa damai setelah berdoa? Oh, efek placebo gitu saudara ya. Kamu sudah disugesti makanya kamu merasa seperti itu. Tapi saudara, manusia adalah makhluk pemberi makna. Kita mengartikan semua realitas yang kita lihat dalam hidup ini. Kita akan berusaha menjelaskan segala sesuatunya. Dan kita mendambakan penjelasan itu. Jika kita percaya kepada Tuhan, secara alami kita akan menghubungkan hal-hal baik dalam hidup kita kepada Tuhan. Namun jika Anda tidak percaya kepada Tuhan, apakah Anda ateis atau ateis Kristen secara fungsional Anda ateis, Anda masih perlu menjelaskan kejadian itu. Anda akan bilang, oh itu randomness, itu the power of will, itu biologi atau science, itu kebetulan. Itu juga atribusi, Anda harus menjelaskan. Anda hanya menghubungkan kejadian itu dengan sesuatu yang bukan Tuhan. Dan sebenarnya itu tidak salah.
Apakah salah kalau saudara menghubungkan itu dengan sains, biologi, psikologi, power of will? No, it's not wrong. Tentu saja tidak, saudara. Beberapa peristiwa bisa dijelaskan dengan sains. Namun, sains dan iman bukanlah subjek yang saling bersaing, saudara. Keduanya berjalan berdampingan menjawab pertanyaan yang berbeda. Ketika Anda menangis ketika Anda mendengarkan sebuah lagu, bagaimana Anda menjelaskannya? Kalau Anda hanya mengaitkannya pada efek biologis, Anda akan mengaitkan dengan ini reaksi hormonal. Ada perubahan hormon sehingga saya menangis. Tapi apakah itu penjelasan yang lengkap? Bisakah biologi menggambarkan kayanya pengalaman tentang bagaimana lirik lagu itu berbicara kepada jiwa Anda dengan cara-cara yang tidak dapat Anda jelaskan? Sains dapat memberitahu Anda mekanismenya, tapi tidak dapat memberikan penjelasan yang lengkap untuk pengalaman-pengalaman hidup Anda. Ketika Anda berdoa, Anda menemukan kedamaian, bagaimana Anda menjelaskannya? Jika Anda hanya mengandalkan sains, Anda akan menjelaskan melalui mekanisme fisiologis. Bagaimana pernapasan, ketenangan, mengubah reaksi kimia dalam otak Anda. Dan mungkin itu benar. Tapi apakah hal itu cukup untuk menjelaskan betapa kayanya pengalaman yang Anda miliki itu? Bisakah sains menggambarkan kepenuhan pengalaman tentang bagaimana Tuhan bertemu dengan Anda dan memberikan penghiburan yang tidak bisa Anda bayangkan? Jika Anda hanya percaya kepada sains, cinta itu tidak nyata, saudara. Keadilan itu tidak nyata. Beauty, keindahan, tidak nyata. Anda jatuh cinta kepada seseorang, hanya reaksi kimia dalam pikiran Anda. Anda merasa ada ketidakadilan, itu cuma opini. Anda pergi ke NGV atau mungkin Anda pergi ke lihat alam di sekitar sini, saudara, Anda melihat keindahan, itu cuma pengalaman yang hormonal di dalam tubuh saya. Sains tidak pernah dapat sepenuhnya menjelaskan dan menggambarkan pengalaman di luar mekanisme fisik yang dapat mereka amati. Namun kita tahu, lebih daripada itu. Cinta itu nyata, keadilan itu nyata, keindahan itu nyata, lebih daripada sekadar reaksi hormonal dan reaksi kimia dalam pikiran saya. Saudara-saudara tidak salah kalau mengaitkan segala sesuatu dengan sains dan mendambakan penjelasan logis untuk berbagai hal-hal baik dalam hidup saudara. Yang salah adalah ketika kita mereduksi segalanya hanya menjadi sekadar sains dan menyamaratakan semua realitas. Kekristenan tidak anti sains, tapi ketika segala sesuatu hanya direduksikan menjadi sains, kita akan kehilangan kayanya pengalaman kehidupan kita sebagai seorang manusia, makhluk yang berdoa. Karena itu Tim Keller berkata, sains bukan satu-satunya penentu kebenaran. Kita kembali ke teks kita, saudara. Daud mengatakan hal-hal ini. Daud mengatakan, kalau tadi terpujilah Tuhan gunung batuku, mengajar tanganku. Dia mendeskripsikan pengalamannya dan mengatribusikannya kepada Tuhan. Bagaimana Anda mengatribusikan atau mendefinisikan pengalaman di hidup Anda? Siapa Tuhan bagi Anda? Bisakah Anda menyampaikan, mengatakan dengan penuh keyakinan dari hati Anda seperti yang Daud katakan tadi? Setiap pengalaman baik dalam hidup saya itu campur tangan Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Dan hal itulah yang akan membentuk kehidupan doa Anda. Saudara, di dunia yang membuat kita merasa bodoh untuk menghubungkan segala sesuatu dengan Tuhan yang tidak terlihat, orang Kristen dipanggil untuk menjadi saksi hidup tentang bagaimana hidup akan terasa hampa dan tidak berarti tanpa yang tak terlihat, tanpa adanya Tuhan tadi. In a world that makes us feel stupid for attributing things to an unseen God, Christians are called to be living witnesses of how life would be meaningless without the unseen. Narasi apa yang Anda ikuti dalam hidup Anda? Apakah Anda takut terlihat bodoh karena mengatribusikan hal-hal baik dalam hidup Anda kepada Tuhan? Saudara, jika Tuhan hanyalah terapis imajiner, hanyalah imaginary therapist, seperti yang ateis katakan ketika mereka berdoa,
Maka kasih, cinta, itu hanyalah pengalaman biologis, saudara. Keadilan itu hanyalah opini. Keindahan hanyalah preferensi sensori kita, tidak ada makna lebih dalam dari itu semua. Namun kita tahu, itu lebih daripada itu, saudara. Tanpa Tuhan, sukacita, kasih, keadilan, dan keindahan hanyalah reaksi kimia dalam otak Anda dan kebisingan budaya. Namun kita tahu, pengalaman itu jauh lebih kaya daripada sekadar reaksi fisiologis. Orang Kristen hadir untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak terlihat tapi sungguh nyata yang bisa menjelaskan penuhnya pengalaman kita sebagai manusia. Sehingga ketika Anda merasa hambar dalam hidup doa Anda, tanyakan kembali, kepada siapa Anda berdoa? Siapa Tuhan yang Anda sembah? Lihat kembali pertanyaan hidup Anda, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Sudahkah Anda melihat kalau Tuhan, tangan Tuhan, campur tangan Tuhan, betul ada di dalam kehidupan Anda. Dan Anda bisa percaya kepada Tuhan itu. Itu poin yang pertama, saudara. Kepada siapa Anda berdoa, kita akan maju lebih cepat ke poin yang kedua. Yang kita harus tahu juga, why do you pray? Mengapa Anda berdoa? Setelah kita tahu kepada siapa kita berdoa, kita harus tahu mengapa kita berdoa. Dalam ayat 3-4, Daud mengajukan pertanyaan yang jujur, logis, tapi mendalam dan filosofis, saudara. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Daud tidak naif, saudara. Daud tidak irasional. Ia tahu betul, jika Tuhan itu ada, betapa tidak berartinya manusia. Betapa kecilnya dan insignifikannya kita. Bahkan dalam posisi Daud sebagai raja, dia mengakui betapa singkatnya hidup ini, saudara. Ia tahu bahwa jika hidup ini hanya berakhir di sini saja, tidak ada kehidupan setelah kematian. Kita seperti bayang-bayang lewat, saudara. Sebentar ada, sebentar hilang, gitu kan. Tidak ada yang penting. Sehingga pertanyaan logisnya, ngapain doa, gitu kan, saudara? Ngapain repot-repot berdoa? Di awal khotbah ini tadi kita sudah bahas bahwa kita tidak berdoa untuk mengubah pikiran Tuhan. Karena faktanya kita juga tidak bisa ubah pikiran Tuhan. Jika kita dapat mengubah pikirannya, dia bukan Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa mengubah pikirannya, ngapain doa? Kan sama aja ujung-ujungnya gitu, saudara. Nah, inilah dilema di mana kita berada. Di satu sisi kita terbatas, kita kecil, kita insignifikan, kita fana. Di sisi lain, Tuhan tidak terbatas dan tidak berubah. Sehingga pertanyaannya, ngapain doa? Jawabannya ada di ayat ini, saudara. Dan inilah jawabannya sederhana. Kita berdoa karena Tuhan memperhatikan kita dan Tuhan memperhitungkan kita. Kebenaran sederhana ini memberikan kita alasan untuk berdoa. Pertama, saudara, bertentangan dengan keyakinan umum soal doa. Tujuan doa dalam kekristenan bukan untuk mengubah pikiran Tuhan, tapi mengubahkan kita. Itu konsep doa dalam kekristenan. Kita tidak berdoa seolah-olah kata-kata kita dapat memutarbalikkan kehendak Tuhan. Kita tidak memperlakukan Tuhan seperti vending machine gitu, saudara ya. Masukin koin, pencet mau yang mana nanti dikasih. Pandangan ini mungkin kadang membuat orang berdoa tuh lebih gencar memang. Oh, kamu harus minta sama Tuhan sampai Tuhan kasih kamu. Memang lebih giat berdoanya, tapi alasannya salah, saudara. Untuk memutarbalikkan kehendak Tuhan. Dan kita tidak seperti itu. Pandangannya mengubah doa menjadi alat untuk mengendalikan Tuhan, bukan untuk bersekutu dengan Tuhan, saudara. C.S. Lewis berkata, saya berdoa karena saya tidak berdaya. Saya berdoa karena kebutuhan mengalir keluar dari saya sepanjang waktu. Saya berdoa bukan untuk mengubah Tuhan, tapi karena doa mengubah saya. Doa membentuk kita, doa mengubah kita, doa membentuk kembali keinginan hati kita, doa menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan, doa merendahkan hati kita, doa menghibur kita, menguatkan kita, dan menghubungkan kita dengan Tuhan yang sungguh berarti. Dan lebih lanjut, saudara, tujuan doa dalam kekristenan bukan transaksi, tapi hubungan.
It's not transaction but relationship. Tuhan tidak butuh apapun, saudara. Dia tidak dapat manfaat apapun dari doa kita. Namun fakta kalau dia mendengar doa kita, dia mengenal dan memperhitungkan kita, itu menunjukkan apa, saudara? Doa adalah undangan dari Tuhan untuk memiliki hubungan dengannya. Prayer is an invitation from God to have a relationship with Him. Doa bukan masalah performa, saudara, bukan masalah strategi. Doa bukan masalah kewajiban rohani supaya Anda hidupnya kudus. Doa adalah sebuah undangan. Tuhan yang menciptakan alam semesta, menjaga segala sesuatu sebagaimana kita lihat sekarang, ingin mendengar suara kita berdoa. Dan dia ingin dikenal, saudara. Sehingga di satu sisi, doa tadi bukan mengubah Tuhan tapi mengubah kita. Dan kedua, doa bukan transaksi tapi hubungan. Lalu apa hubungannya kedua kebenaran ini dan mengapa saya harus berdoa? Apa hubungannya mengapa kita bisa berdoa dengan berani seperti Daud? Kalau kita tahu Tuhan tidak mengubah pikirannya, kita tahu Tuhan tidak berubah kehendaknya, dan doa cuma buat hubungan, ya udah casual aja, santai aja doanya gitu kan. Ngapain doa berani? Bagaimana kebenaran ini mengubah cara kita berdoa, saudara? Izinkan saya memberikan saudara perspektif yang berbeda. Pertama, jika Tuhan yang Anda berdoa kepadanya tidak berubah, Anda dapat datang dengan keyakinan. Karena Tuhannya tidak berubah, Anda dapat mendekatinya dengan penuh keyakinan. Karakternya bisa saudara prediksi. Dia tidak akan satu hari dia penuh kasih, besoknya dia kejam, saudara. No, dia tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Itu berarti ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa, kita dapat sepenuhnya yakin kalau kita datang kepada Tuhan yang baik, yang selalu bijaksana, selalu adil, dan selalu berbelas kasih. Bayangkan kalau Tuhan saudara moody. Saudara gak tahu moodnya apa nih 1 jam ke depan. Saudara akan berdoa dengan rasa takut. Saudara kan berdoa dengan rasa was-was. Waduh, Tuhan lagi moodnya gimana ya? Ini kayak datang ke bos gitu kan, saudara ya. Ini bos moodnya lagi baik gak ya kalau saya minta ini ya? No, fakta kalau Tuhan tidak berubah, mood dia tidak pernah berubah, dia tetap selalu Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang adil, yang mengasihi saudara. Memberikan keyakinan yang kokoh dalam hati kita. Kalau kita bisa datang berdoa dengan penuh keyakinan dan keberanian kepadanya, saudara. Dan ini hal yang indah. Kenapa, saudara? Jika dia Allah yang baik, saudara tidak perlu berusaha meyakinkan dia buat jadi baik. Dia sudah baik. Dan apa artinya, saudara? Artinya, sekalipun Tuhan bilang tidak kepada doa Anda, itu lebih baik daripada apa yang Anda anggap iya. Anda tidak perlu berusaha pleasing Him, supaya dia bisa memberikan apa yang Anda mau. Anda bisa meminta dengan berani, karena dia tahu yang baik dan dia mengasihi Anda. Karena tujuan doa bukanlah mengubah Tuhan, tapi mengubah kita, saudara. Kita bisa berdoa dengan berani tanpa takut ditolak. Kenapa, saudara? Kita tidak perlu takut doa kita akan sia-sia. Sekalipun Tuhan bilang tidak kepada doa kita, kita percaya dia bisa bekerja melalui hal itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Untuk memperdalam kasih saya, mengubah karakter saya, membentuk keinginan saya. Bisa mendekatkan saya kepadanya. Dan ini worth it, saudara. Justru karena Tuhan tidak berubah, kita bisa dengan yakin datang kepada Tuhan tanpa takut ditolak. Tanpa takut dia akan berubah dan menolak kita dengan moodnya akan berubah. Justru sebaliknya, jika Allah yang kepadanya kau berdoa berubah pikiran, berubah saudara, Anda justru tidak bisa berdoa dengan berani. Tapi justru karena Allah yang kita sembah tidak berubah, kita bisa berdoa dengan berani. Dan kedua, jika Tuhan yang kepadanya kita berdoa mengundang kita untuk membangun hubungan dengannya, kita bisa datang kepadanya dengan keberanian. Karena doa bukanlah sebuah transaksi, maka keberanian kita dalam berdoa tidak tergantung pada leverage kita apa. Oh, saya lagi sebaik apa nih ketaatan saya minggu ini.
Apakah saya jago dalam negosiasi sama Tuhan? Apakah saya persuasif dalam doa saya? Kata-katanya saya seindah apa? No. Karena doa adalah hubungan dan bukan transaksi. Maka keberanian Anda tidak tergantung pada seberapa sempurna ketaatan Anda kepada Tuhan. Seorang anak yang tahu bahwa ia dikasihi oleh ayahnya, oleh ibunya, bisa dengan berani datang kepada mereka meminta, saudara. Dan sekalipun orang tuanya bilang tidak, dia tahu itu untuk kebaikan dia. Walaupun mungkin anak-anak tidak seperti itu ya saudara. Tapi idealnya kita seperti itu harusnya saudara, kepada orang tua kita, kepada Bapa kita di sorga. Justru saudara, karena doa bukan transaksi, tapi hubungan. Keberanian kita dalam doa datang dari keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak perlu takut. Oh, ketaatan saya lagi kurang nih minggu ini. Saya lagi bolong-bolong baca Alkitabnya. No. Tuhan yang kita sembah memperhitungkan kita dan mengenal kita. Dia menginginkan hubungan dengan kita, makanya kita bisa datang dengan keberanian dalam berdoa. Jadi saudara, doa yang berani bukanlah tentang kepercayaan diri kita, tapi tentang keyakinan pada Tuhan yang tidak berubah. Justru karena Tuhan tidak berubah, karena Dia menginginkan hubungan dengan kita, maka kita bisa datang dengan berani kepada Tuhan. Poin terakhir saudara, lalu bagaimana kita bisa berdoa dengan seberani itu? Seperti Daud berdoa. Di ayat 5-8 Daud berkata, "Ya Tuhan, tekukanlah langitmu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panahmu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan tangan kanannya adalah tangan kanan dusta." Lihat betapa beraninya Daud berdoa. Ia meminta kepada Tuhan, tekukanlah langit. Di bahasa Inggris, bow down your heaven and come down. Dan turun, dia panggil surga turun saudara ke bumi. Bagaimana kita bisa berdoa seberani Daud? Saudara, jika kita memiliki pemahaman yang salah tentang doa, kita mungkin akan baca ayat ini bilang, iya saya juga bisa menuntut sesuatu dari Tuhan. Saya akan berdoa sampai surga itu turun. Tapi kalau kita berdoa seperti itu, pusat kehidupannya masih kita saudara, bukan Tuhan. Doa itu bukan memerintahkan Tuhan untuk bertindak saudara. Kita bukan pusatnya. Dan Daud juga tidak pernah lihat dirinya sebagai pusatnya. Daud berdoa dengan berani, bukan karena siapa dirinya, tapi karena siapa Tuhan yang dia sembah itu dia kenal saudara. Tuhan itu menyertai dia, menyatakan dirinya. Dan ayat 5-6 ini, Daud meminjam kata-kata ini dari peristiwa di Gunung Sinai. Ketika Tuhan turun menampakkan dirinya kepada bangsa Israel pada saat itu. Ia menyatakan diri dengan guntur, kilat, asap, dan kuasa. Kita baca Keluaran 19 ayat 16-20. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat, dan awan padat di atas gunung, bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai siapa? Allah. Dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Daud tahu Tuhan yang dia sembah itu seperti apa. Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Dia tidak takut mengatribusikan hal-hal baik dalam hidupnya kepada Tuhan. Dan ketika dia membaca Keluaran, dia meminjam kata-kata ini dan memasukkannya ke dalam doanya. Dia memanggil Tuhan turun karena dia tahu Tuhan pernah turun. Di konteks Daud, Tuhan turun ke Gunung Sinai, saudara. Di konteks kita, Tuhan turun bukan lagi dalam bentuk guntur, bukan lagi dalam bentuk api, bukan lagi dalam bentuk asap, tapi Tuhan turun dalam wujud manusia
ketika Yesus Kristus datang ke dunia, Allah yang kekal itu turun menjadi serupa dengan kita dan berdiam di antara kita. Yesus adalah penggenapan yang lebih besar dari doa Daud yang paling berani. Dan lebih lagi, Yesus tidak hanya turun, dia menggantikan kita di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dia tersingkirkan agar kita bisa dibebaskan dan diterima dalam kerajaan Allah. Dia disalibkan agar kita bisa menerima Tuhan dan naik dalam doa-doa kita terhadap Tuhan. Dia diam di hadapan orang-orang yang menuduhnya agar kita bisa berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Dan hari ini Yesus masih bersyafaat bagi kita di surga. Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka, intercessor yang berdoa bagi kita. Itulah sebabnya mengapa kita bisa berdoa dengan berani, saudara. Bukan karena kita berteriak lebih keras, bukan karena kita meniru kata-kata Daud yang dramatis, melainkan karena Yesus turun dari sorga sekali untuk selamanya dan membawa kita yang hancur, yang lemah, yang berdosa agar bisa datang dengan penuh keberanian ke tahta kasih karunia Allah. Kita tidak lagi berdoa agar Allah turun sebagaimana Daud berdoa. Allah sudah turun dan dia ada bersama kita sehingga kita berdoa melalui dia, bersama dia dan di dalam dia. Dan karena itu kita dapat yakin bahwa Allah mendengar doa-doa kita. We can pray boldly because Jesus bow the heavens once and for all. Sebagai penutup, saya akan bacakan ayat 9-10 untuk kita. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan membebaskan Daud hambamu. Seperti Daud, kita dapat datang kepada Tuhan dengan berani dalam doa. Hati kita dapat bersuka cita. Kita dapat menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara, apa yang Anda percayai hari ini tentang siapa Tuhan? Apakah Anda takut dibilang bodoh karena mengatribusikan hal-hal baik dalam hidup Anda kepada Tuhan? Hari ini saya mengingatkan kita, mengundang kita untuk menimbang. Sains tidak bisa menjelaskan secara penuh kekayaan pengalaman manusia. Anda tidak salah untuk percaya kepada sains. Sains dan iman berjalan bersama. Tapi ketika Anda mereduksinya hanya menjadi sains, Anda kehilangan sesuatu. Ketika Anda tidak tahu kepada siapa Anda berdoa, Anda adalah makhluk yang berdoa. Anda akan tetap berdoa, tapi Anda tidak tahu. Something be completely off in your life. You will live in denial and lies. But you will eventually pray because you are a praying creature. Karena Anda adalah makhluk yang berdoa. Dan akan ada tension, ada ketegangan, ada kebingungan yang hebat dalam hati Anda yang Anda harus gumulkan. Jika Anda tidak tahu kepada siapa Anda berdoa. Mengapa kita berdoa? Bukan untuk mengubah Tuhan, tapi mengubah kita. Bukan untuk transaksi, tapi untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan justru karena Tuhan yang kita sembah tidak berubah, kita bisa datang dengan penuh keberanian. Kita tidak takut dia berubah, moodnya lagi jelek, saudara. Dan setiap doa yang tidak dikatakan tidak oleh Tuhan, kita bisa percaya dia adalah Allah yang baik. Kalau kata tidak, dia lebih baik daripada kata iya saya. Makanya kita bisa berdoa dengan berani, bukan dengan ketakutan. Dan kenapa kita bisa berdoa? Karena surga sendiri sudah turun. Karena Yesus mati menebus dosa-dosa kita, kita bisa yakin kalau Tuhan mendengar doa kita. Dia Allah yang mengasihi kita. Sehingga kita bisa datang berdoa dengan penuh keberanian. Berikut 3 pertanyaan refleksi untuk kita. Apakah Anda ragu mengatakan hal-hal baik dalam hidup Anda itu ada karena Tuhan? Mungkin karena takut dianggap tidak rasional, dianggap naif, dianggap kurang cerdas. Bagaimana pengetahuan bahwa Tuhan tidak berubah dalam karakternya, janjinya, dan kasihnya yang tetap kekal memengaruhi cara Anda berdoa. Dan ketiga, karena Yesus Tuhan dalam wujud manusia,
turun untuk hidup di antara kita, dan kini menjadi perantara bagi kita di surga, bagaimana hal itu seharusnya membentuk cara kita berdoa hari-hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga,